kembali untuk materi yang terakhir ini. Kita akan bicara tentang bagaimana mengcompile program kita. Oke, untuk mengcompile program kita akan membuat dulu suatu file yang nanti akan dieksekusi pertama kali. Maka di sini kita beri nama file utama. Tapi pada dasarnya saudara bisa membuat nama sembarang sebetulnya. Nah, fungsi dari file utama ini yaitu akan kita gunakan untuk yang pertama mengatur setting sistem, ya, diantaranya setting data, kemudian setting lokasi data, ya, setting tanggal, setting lokasi data dan lain sebagainya. Juga di sini kita gunakan untuk melakukan setting screen, mulai dari caption, ya, mungkin gambar latar belakang dari screen dan lain sebagainya. Baru kemudian di sini kita memanggil menu yang kemarin sudah kita buat. Itu yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita mengcompile. Dan jangan lupa kalau nanti sudah terbentuk file utama ini, maka kita harus melakukan set sebagai program utama, di mana di sini dapat kita lakukan dengan melakukan klik kanan pada program, kemudian kita set main. Nah, setelah itu baru kemudian kita melakukan compile dengan memilih menu build atau tombol build pada project manager. Maka nanti akan terbentuk sebuah file. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dulu membuat sebuah program terlebih dahulu. Nah, dari sini, dari tab kode, kita bikin program. Misalkan kita berikan perintah set date, ya, British. Ini agar sama seperti tanggal yang biasa kita gunakan. Set lokasi datanya di sini sesuai dengan punya saudara masing-masing. Gitu. Kemudian set top. Ini kita lakukan agar Voxflow tidak langsung memberi aksi pada saat kita beri perintah nanti. Nah, untuk mengatur screen-nya dimulai dengan underscore screen, gitu. Ya. Windows state misalkan. Windows state di sini maksudnya adalah untuk mengeset pada saat pertama kali kita memanggil program, nanti tampilan jendelanya itu mau normal, minimalis atau maksimum. Kita bikin yang maksimum nanti biar langsung seluruh layar terpenuhi dengan jendela. Screen, kemudian di sini auto center agar di tengah nanti setiap kali kita meletakkan posisi Windows-nya. Screen, kemudian caption. Nah, kita atur captionnya, misalkan saya isi dengan program aplikasi pengolah nilai, gitu misalkan, ya. Di sini, kemudian lagi misalkan screen picture. Jadi untuk untuk beri gambar latar belakang. Ya, misalkan saya kasih ini, ya, gitu. Baru saya do menu 1.mpr. Nah, read event, gitu. Nah, file ini kemudian kita simpan dengan nama utama, misalkan utama, atau yang lain juga boleh kita save namanya utama. Anda perhatikan di sini sudah terbentuk file utama. Kita set sebagai main, klik kanan set main, ya. Jadi program utama ini nanti yang akan dipanggil pertama kali saat program sudah kita compile. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan
build, di sini build untuk melakukan compile gitu. Compile build ya. Nah, di sini ada dialog, kita pilih yang ini. Saya oke ya. Kemudian saya beri nama, terserah namanya juga. Saya save. Oh, ini bentar, menunya belum ada di sini. Saya post dulu. Oke, sekarang selanjutnya kita akan coba mengcompile ya dengan tombol build ini. Oke, nah Anda perhatikan di sini kita tentukan di sini win3 executable. Saya oke. Ya, saya beri nama akademik boleh. Oke. Nah, kita perhatikan pada folder data ya. Data ini Anda perhatikan di sini ada hasilnya. File aplikasi. Nah, kalau ini saya jalankan, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Ya. Jadi, Anda perhatikan ini adalah form yang kemarin sudah kita buat. Ya. KRS sudah kita buat laporan ke layar. Oke, ini adalah laporan yang ke layar. Ini untuk selesai. Oke. Nah, jadi di sini sekarang kita bisa mengeksekusi program kita itu tanpa menggunakan file-file yang kita bikin kemarin, tapi cukup dengan aplikasi ini. Nah, selanjutnya untuk melakukan distribusi atau akan kita lakukan pemasangan pada komputer-komputer user. Nah, caranya di sini ya, kita bisa membuat sebuah CD ataupun sebuah folder boleh itu, di mana CD itu nanti akan kita isi ya dalam sebuah foldernya, yaitu adalah file-file bawaan. Kemudian kita jadikan satu file-file bawaan ini dengan file executable-nya, file exe atau file com-nya tadi yang barusan kita bikin. Kemudian jangan lupa file database-nya itu kita copy juga, dan file-file pendukungnya. Nah, apa aja di situ? File bawaannya ini. Jadi saudara cari di sini di folder Microsoft VisualFox Pro ya. Anda copy file-file ini ya. Kemudian Anda letakkan pada folder bersamaan dengan file exe. Ini file exe-nya atau file com. Ya. Kemudian lagi adalah database-nya. Mulai dari database sendirinya, indeksnya dan tabelnya. Saudara harus mengcopy di sini. Jadi file-file data ini tidak ikut tercompile. Karena di sini nanti yang akan kita gunakan untuk menampung data. Jadi silakan diletakkan dalam folder sendiri juga boleh ya, tinggal settingnya aja. Dan jangan lupa file-file pendukung misalkan seperti file gambar. Itu nanti harus saudara letakkan juga ke folder yang akan kita berikan ke user. Nah, jika file-file tersebut itu sudah kita masukkan dalam sebuah folder, maka folder itu dapat kita kopikan ke komputer user, sehingga program kita sekarang sudah siap berjalan di komputer user tanpa menggunakan Microsoft VisualFox Pro. Nah, itu cara pendistribusian manual ya, manual. Tapi kalau saudara mau menggunakan software, ada software yang khusus dibuat untuk membuat file installer ya, CD installer gitu. Oke, itu saya kira beberapa hal yang terkait dengan compile ya, mengcompile program dan mendistribusikan. Oke, silahkan saudara pelajari ya, kita dan selanjutnya saudara kerjakan tugas-tugas saudara. Terima kasih.